Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Dimas Maulana dengan NIM 2232 Dengan saya Sagita Putri Pratama dengan NIM 2232091106. Saya Talia Rifandisa dengan NIM 2232091109. Saya Anissa dengan NIM 2232091100. Saya Nifma Kusuma dengan NIM 2232091109. Di sini kami akan menyajikan video mengenai pembahasan kasus PT Manunggal. Berikut videonya. Perkenalkan, saya Talia Rifandisa dengan NIM 2232091109. Di sini saya akan melakukan entry Excel untuk pembuatan database dan akan menginput bukti transaksi dokumen 1 sampai 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan satu database terlebih dahulu. Yang pertama, di sini kita pilih ke buat data perusahaan baru, lalu diklik. Lalu di sini kita akan memilih tempat penyimpanan untuk file BDB akurat kita. Di sini saya akan menempatkan di sini akurat PT Manunggal. Kan saya beri nama filenya kelompok 3 plus accurate. Klik. Lalu oke. Sambil menunggu file BDB-nya terproses atau jadi, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu untuk Excel yang diperlukan dalam pembuatan database-nya. Yang pertama ada daftar akun. Di sini saya sudah membuat daftar akun. Ini. Lalu ada beberapa Excel lainnya seperti daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar persediaan. Maaf, ini daftar persediaannya double lah. Ada daftar persediaan, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Kita lihat apakah sudah selesai. Prosesnya sudah selesai. Lalu di sini kita tulis seperti soal. Nah, di bagian ini untuk persiapan singkat, saya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk tipe persiapan apa yang Anda inginkan, di sini saya akan memilih persiapan lahir. Dan untuk nama mata uang, di bagian mata uang diisi rupiah, sesuai dengan apa yang ada pada modul kasus PT Manunggal ini. Mata uangnya rupiah. Baik, untuk nilai tepatnya 1, negaranya Indonesia, dan simbolnya IDR. Lalu setelah itu lanjut. Untuk informasi perusahaan, saya akan mengisinya dari modul. Untuk nama perusahaannya PT Manunggal, jadi saya kopas saja langsung biar cepat. Alamatnya Jalan Gatot Subroto. Itu langsung dikopas saja biar cepat. Untuk tanggal mulai atau tutup buku itu dilihat pada neraca saldo per 30 November 2014. Jadi diisi 30 11 2014. Untuk tahun fiskalnya diisi 14. Defaultnya 12 2014. Nah, selain itu bisa dikosongin saja dan klik lanjut. Nah, untuk pada informasi pajak perusahaan, untuk nomor seri faktur bisa dilihat pada modul. Di sini saya langsung kopas-kopas saja biar cepat. Untuk nomor pengukuhan PKP, di bawahnya NPWP. Dan untuk tanggal pengukuhan 01/01/2012. 2012. Untuk kode cabangnya 000. Jenis usahanya perdagangan. KLU-nya ini 62534. Lalu setelah terisi semua, klik lanjut. Nah, pada bagian daftar akun ini adalah daftar akun dipalut dari akuratnya, dan di sini saya akan menghapus. Jadi dihapus dulu. Kecuali opening balance security sama return. Lainnya dihapus. Setelah semua terhapus, di sini saya akan mengimport data dari Excel yang sudah dibuat tadi. Di Excel PT Manunggal, untuk file tipenya diganti di bagian Excel ini. Nah, sini setelah diklik open, kita klik ambil data.
Setelah data terambil di bagian sini, batch pertama harus dihapus dahulu. Lalu kita akan memetakan kolom data sumber dan definisi kolom. Untuk nomor akun diisi nomor akun diisi nama akun, saldo diisi saldo awal, tipe akun diisi tipe akun, dan di sini kita memetakan tipe akun, kasbank ke kasbank, tipe lancar lainnya ke tipe lancar lainnya, piutang ke piutang, lalu persediaan ke persediaan, jadi harus sama ya. Jadi kita tinggal memetakan saja. Untuk yang bawahnya, hutang lancar lainnya ke hutang lancar lainnya, hutang ke hutang, akun hutang. Lalu ini juga akun hutang, ini hutang jangka panjang, ekuitas, lalu pendapatan ke pendapatan, selanjutnya HPP ke dan harga pokok penjualan, lalu beban ke beban, pendapatan lainnya ke pendapatan lain, beban lainnya ke dan lain-lain. Setelah semua terisi, klik OK. Lalu untuk saldo bertanggal, pilih ke saldo bertanggal. Setelah semuanya terpetakan, klik import data. Ada 64 data. Dan jika semuanya sukses terimport, akan ada tulisan 64 data import. Lalu klik OK. Ini adalah daftar akun untuk PT Manunggal. Bagian ekuitas saldo awal diisi opening balance equity. Lalu klik lanjut. Setelah itu, untuk bagian akun di kolom mata uang, untuk pembayaran di muka penjualan diisi uang muka penjualan, pembayaran di muka pembelian diisi uang muka pembelian, diskon penjualan diisi potongan penjualan, laba rugi terrealisir diisi laba atau rugi terrealisir, lalu laba rugi tak terrealisir diisi laba atau rugi yang terrealisir. Lalu setelah terisi, klik lanjut. Untuk syarat pembayaran dapat dilihat pada modul. Nah, di sini ada untuk pembelian terminnya atau syarat pembayarannya 2/10 net 50, artinya mendapatkan diskon 2% jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari dan jatuh temponya adalah 50 hari. Di sini saya akan menambahkan 2/10 50. Namanya adalah, nah langsung di atas saja, nanti akan keluar 2/10 N per 50. Untuk syarat yang kedua, ini di bagian penjualan, termin pembayarannya 1/10 net 30, artinya dapat diskon 1% jika melakukan pembayaran 10 hari dan jatuh temponya adalah 30 hari. Di sini 1/10 30, lalu enter saja. Dan untuk pembayaran COD kita 0,000 dan enter. Lalu setelah itu, untuk pajaknya dilihat di bagian A, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan sebesar 10% dan PPN keluaran untuk penjualan sebesar 10% juga. Jadi untuk kode di sini gunakan P, namanya PPN, keterangan pajak pertambahan nilai, nilainya 10%, pajak penjualan diisi PPN keluaran, dan untuk pajak pembelian diisi PPN masukan. Jangan sampai terbalik. Lalu setelah semuanya terisi, bisa langsung klik lanjut. Di bagian tipe pelanggan dan metode pembuatan tidak perlu diisi. Untuk di bagian pelanggan, baru kita klik di sini, lalu klik ini tanda folder ini, dan kita akan mengimport data Excel, file tipenya diganti Excel, lalu kita akan mengimport data pelanggan nomor 2, lalu klik open dan ambil data. Setelah data terambil, jangan lupa yang baris pertama dihapus. Lalu kita tinggal memetakan saja. Untuk kode itu diisi nomor pelanggan, nama pelanggan diisi nama pelanggan, NPWP diisi nomor pajak. Nah, untuk alamat diisi alamat 1, telepon diisi nomor telepon, saldo diisi saldo awal, nomor faktur diisi nomor faktur saldo awal, lalu untuk mata uang diisi mata uang, dan di sini didefinisi ke rupiah, didefinisi ke rupiah sampai muncul. Nah, lalu klik OK. Untuk pajak diisi pajak pertama, dan
definisi ke BPN. Lalu untuk tanggal faktur diisi saldo per tanggal. Lalu untuk termin diisi syarat. Untuk definisi ke 1/10. Lalu klik OK. Setelah semuanya terisi, bagian pelanggan dipilih umum. Lalu tinggal klik import data. Lalu setelah semua data terimport, kita klik OK. Setelah itu klik lanjut. Di bagian pemasok, langsung klik di sini untuk import berkas dan pilih di simbol folder untuk file tipenya diganti Excel. Di sini kita akan memasukkan data pemasok. Lalu klik open dan ambil data. Setelah data terambil, jangan lupa yang batch pertama ini dihapus. Lalu untuk kode diisi nomor pemasok, nama pemasok diisi nama pemasok. Lalu NPWP diisi nomor pajak, alamat diisi alamat 1, dan telepon diisi nomor telepon, pajak diisi pajak kedua. Di sini didefinisikan sebagai PPN. Bagian saldo diisi saldo awal. Nah, untuk nomor faktur diisi nomor faktur saldo awal. Untuk tanggal faktur diisi saldo per tanggal. Dan bagian mata uang diisi mata uang. Definisi ke rupiah. Lalu untuk bagian termin diisi syarat. Syaratnya 2/10/50. Diisi yang ini, lalu klik OK. Setelah semuanya terisi, langsung klik import saja. Setelah 3 data terimport, klik OK. Dan di sini akan muncul data pemasoknya. Lalu klik lanjut. Bagian proyek ini lanjut saja, gudang lanjut, dan setelah itu untuk akun default persediaan diisi persediaan barang dagang. Lalu penjualan itu penjualan barang dagang, dan untuk penjualan itu retur penjualan. Untuk diskon barang penjualan, potongan penjualan. Lalu untuk akun barang pengiriman barang terkirim. Lalu untuk harga pokok penjualan bukan pokok penjualan, retur pembelian persediaan barang dagang karena pencatatan PT Manunggal menggunakan metode perpaduan. Dan untuk akun biaya itu beban akun pembelian. Lalu untuk bagian akun barang belum tertagih di penerimaan barang belum tertagih. Setelah ini klik lanjut. Untuk bagian akun default pesanan produksi skip. Dan di sini untuk metode biayanya kita menggunakan percentage code karena di soal tertulis persediaan barang dagangan ini metode penilaian persediaan yang digunakan PT Manunggal adalah FIFO atau MPKB masuk pertama keluar pertama. Jadi di sini kita menggunakan FIFO dan klik lanjut. Untuk informasi barang ini kita klik di sini untuk import. Lalu ke folder ini dan import Excel nomor 4 bagian persediaan, lalu klik open. Setelah itu ambil data. Setelah data terambil, baris nomor pertama jangan lupa dihapus. Untuk itu kita lakukan pemetaan nomor barang, deskripsi barang, kuantitas kita kuantitas. Lalu untuk harga yang ini kita pakai yang harga jual 1. Untuk harga total biaya untuk pajak 1 pakai kode pajak penjualan. Bukan. Nah, ini untuk definisi ke PPN. Lalu OK. Untuk pajak kedua pakai kode pajak pembelian, lalu definisi ke PPN. Setelah itu klik OK. Dan setelah semuanya terisi, bagian tipe barang ini diisi persediaan, dan tipe persediaan diisi barang jadi karena PT Manunggal termasuk perusahaan dagang. Lalu setelah semuanya terisi, bisa import data. Dia data terimport, lalu klik OK. Setelah itu kita klik lanjut. Lalu untuk tipe aset tak kena pajak itu bisa langsung klik di sini untuk import dari berkas Excel yang sudah disiapkan. Nah, kita lanjut ke daftar tipe aktivitas pajak. Lalu ambil data. Setelah itu yang baris pertama jangan lupa dihapus. Untuk tipe aktivitas pajak diisi golongan aktivitas pajak, masa manfaat diisi umum ekonomis, metode penyusutan diisi metode penyusutan pajak, garis lurus diisi metode garis lurus, saldo menurun diisi metode saldo menurun, dan tidak disusutkan diisi tidak terdepresiasi. Oke. Setelah semua diisi, bisa langsung import data. Setelah 19 data terimport, oke. Dan selanjutnya kita klik lanjut.
bagian tipe aset tab, langsung klik di sini untuk import. Lalu kita import dari Excel yang nomor 6, data tipe klik open, ambil data. Setelah data ambil, bagian garis pertama dihapus, terus tipe tetap diisi tipe tetap pajak diisi golongan tipe tetap pajak. Tidak disusutkan diisi tidak disusutkan. Bangunan permanen diisi bangunan permanen. Garis golongan 1 garis lurus diisi golongan 1 garis lurus. Golongan 2 garis lurus diisi golongan 2 garis lurus. Terlalu klik OK. Dan kita enter. Setelah itu kita klik import data. Data terimport, lalu klik OK. Lanjut. Dan setelah itu ada daftar aktif tetap. Di sini kita import. Untuk Excel-nya sudah ke daftar aktiva tetap nomor 7, lalu open dan ambil data. Untuk bagian tipe aktiva jendela sebelumnya kita hapus dulu garis yang nomor 1. Untuk tipe aktiva diisi aktiva tetap tanah ke tanah, kita cocokkan saja kayak seperti ini. Maaf, salah, kendaraan, lalu klik OK. Lalu untuk kode diisi kode aktiva, untuk deskripsi diisi deskripsi atau keterangan aktiva, kuantitas diisi kuantitas, tanggal beli diisi tanggal pembelian, tanggal pemakaian diisi tanggal pemakaian, umur atau tahun diisi umur, bulan, kita dalam kurung tahun, artinya dari penyesuaian, definisi ke tidak disusutkan, tidak terdepresiasi, lalu garis lurus, klik OK. Setelah itu akun aktiva diisi. Akun aktiva tinggal mencocokkan saja karena gedung peralatan dan kendaraan. Lalu klik OK. Setelah itu untuk bagian akun akumulasi penyusutan, klik akun akumulasi depresiasi. Nah, untuk definisi ke akumulasi penyusutan gedung, maaf di sini ada kesalahan. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan ini seharusnya akumulasi penyusutan peralatan, dicocokkan nomor akunnya. Lalu untuk akun akumulasi penyusutan kendaraan yang selanjutnya baru akumulasi penyusutan kendaraan, lalu klik OK. Setelah itu untuk akun beban depresiasi kita pilih komponen depresiasi, lalu gedung dipilih yang beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan pilih beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan dipilih beban penyusutan kendaraan, lalu klik OK. Selanjutnya ada sumber dana diisi sumber dana, lalu akun sumber dana diisi akun sumber dana, definisi ke opening balance equity, lalu klik OK. Setelah itu intangible atau aset tidak berwujud diisi yang tidak berwujud, lalu false atau salah, lalu klik OK. Setelah itu financial fixed asset diisi diisi aktiva tetap pajak dan definisi ke true atau benar, lalu klik OK. Setelah semuanya terisi, kita bisa langsung import data. 4 data terimport, klik OK. Dan ini akan muncul daftar aktiva tetap. Setelah itu klik lanjut. Nah, di sini akan muncul saldo debit kredit. Di sini sudah balance, lalu kita klik lanjut. Atau sebelum lanjut kita bisa cek dulu untuk akun-akun yang baru saja kita import. Kita bisa melakukan proses Setelah itu kita klik lanjut dan lanjut lagi. Untuk pengentrian lewat Excel atau pembuatan database sudah selesai, jadi kita bisa langsung klik selesai. Jadi setelah selesai kita bisa mengecek dulu neraca saldo klasik dari Excel yang sudah kita entry tadi. Untuk saldo bertanggal atau untuk tanggalnya diganti 30/11/2014, lalu klik OK atau enter. Nah, di sini akan tertulis saldo sebesar 1.708.000.000 sekian. Saldo di sini akan sama dengan yang di modul tadi. Jika sama berarti benar. Nah, ini saldonya, ini modulnya tadi apakah sama? Dan ternyata sama. Salah. Di sini juga 1.708. Jadi untuk pengentriannya sudah benar dan akan dilanjutkan untuk mengentri beberapa transaksi yang sudah ada di modul. Lalu sekarang kita akan memasukkan bukti-bukti transaksi yang ada di modul. Berikut bukti transaksi pertama ada voucher kas kecil.
dibayarkan kepada toko Neo. Di sini kita langsung saja ke bagian kas bank, lalu pembayaran. Di sini untuk platformnya kita isi kas kecil karena pembayarannya menggunakan kas kecil. Lalu untuk voucher nomornya kita isi yang ini, apakah ini kita langsung kopas saja. Lalu untuk cek nomornya kita kosongin, dan untuk tanggalnya 2 Desember 2014. Setelah itu untuk memonya kita isi pembelian perlengkapan toko dan pembayarannya kita lakukan kepada toko Neo. Toko Neo Grafika. Di sini pembelian perlengkapan toko, jadi akunnya kita masukkan ke akun perlengkapan toko. Lalu untuk jumlahnya 800.000. Setelah itu kita klik bagian kalkulator dan simpan dan tutup, tapi pastikan dulu semuanya sudah benar. Baik, selanjutnya akan lanjut ke transaksi kedua atau bukti transaksi kedua, yaitu faktur kopi. Berarti di sini terjadi penjualan kepada toko Benua Jaya. Langsung saja ke penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, pelanggan diisi toko Benua Jaya. Untuk PO nomornya diisi yang ini. Invoice nomor diisi yang ini, FPJ 12.1. Lalu untuk invoice date-nya 4 Desember 2014. 4 Desember 2014. Lalu untuk ship date-nya dikirim 2 Desember 2014. Lalu untuk bagian FOB diisi yang shipping point, dan untuk terminnya sudah sama 110. Lalu untuk shipnya dipasang saja. Dan di sini dijual barang SGF Samsung Galaxy Tab ini sebanyak 20. Lalu harganya di 800.000. Dan untuk yang kedua SGP sebanyak 15, untuk harganya 900. Nah, setelah semuanya terisi, untuk bagian right ini ada biaya angkut sebesar 35.000 ini. Jadi di sini diisi 35.000. Nah, di biaya kirim ini diisi yang catatan angkutan. Lalu jika sudah, kita klik simpan dan tutup, tapi pastikan semuanya sudah benar. Lalu lanjut ke dokumen yang ketiga. Di sini ada voucher kas kecil lagi. Jika pengen lebih cepat, bisa klik aktivitas lalu kas bank dan bagian pembayaran. Nah, di sini untuk platformnya pilih yang kas kecil, untuk katanya 12.2 dan cek nomor dikosongin untuk tanggalnya 05/12/2014. Lalu untuk memonya kita telepon. Lalu untuk memonya tagihan rekening, telepon, dan untuk pay-nya ke PT Telkom, dibayarkan kepada PT Telkom. Untuk akunnya di sini kita pilih beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar, kalau klik 2 kali, lalu sebesar 490.000. Dan jangan lupa klik kalkulator. Jika sudah sesuai, langsung simpan dan tutup. Lalu untuk transaksi berikutnya adalah dokumen keempat, yaitu bukti penerimaan kas dari toko bencana. Jadi langsung saja kita ke aktivitas, lalu ke penjualan dan penerimaan penjualan. Setelah itu untuk cash from-nya itu penerimaan dari toko bencana, dan untuk nomor formulirnya BKM 12.1. Untuk payment date-nya
diisi 5 Desember 2014. Untuk cek nomornya diisi B13 dan cek date sama 05/12/2014. Setelah itu untuk memo diisi 5 kas dari toko kencana. Di sini toko kencana mendapatkan potongan sebesar 160.000. Jadi ini saya besarkan dulu biar kelihatan jelas. Nah, di sini kita checklist di bagian centang. Lalu untuk setelah itu kita klik kanan dan akan kita masukkan diskonnya sebesar 160.000 tadi. Untuk akun diskonnya adalah potongan penjualan. Oke. Setelah itu pastikan semuanya sudah terisi dan klik bagian kalkulator. Jika sudah diisi semuanya, langsung simpan dan tutup. Nah, selanjutnya akan lanjut ke dokumen transaksi kelima, bagian faktur pembelian. Dan kita pilih yang faktur pembelian. Lalu untuk pembeliannya dipilih ke PT Nusa Pesada. Nah, di sini sepertinya sedikit ada typo di modulnya. Yang bertempat Jalan Gajah nomor 4 Medan itu adalah PT Nusa Indah. Jadi di sini kita isi ke PT Nusa Indah. Lalu selanjutnya untuk file nomornya diisi yang ini, ada pembelian. Lalu untuk invoice nomornya MP2 ini. Dan untuk invoice date-nya 5 Desember 2014. Untuk ship date-nya sama. Untuk pengirimannya menggunakan FFB, untuk pengirimannya menggunakan FFB shipping point. Dan untuk tarinya 210, N50. Lalu selanjutnya langsung mengisi ke item. Pembeliannya Samsung Galaxy Plan 18 Juni dengan harga 500.000. Lalu yang kedua Samsung Galaxy P 10 dengan harga 600.000. Nah, setelah itu untuk bagian nomor faktur pajak ini diisi nomor faktur pajak. Nah, lalu untuk bagian akun utangnya benar, akun utang dagang. Setelah semuanya sudah terisi dan pastikan semuanya benar, kita langsung klik bagian kalkulator. Setelah bagian kalkulator muncul, kita klik simpan dan tutup. Lalu selanjutnya di dokumen ke-6 ada bukti memorial berdasarkan nota retur RMP3. Jadi ini ada bukti memorial retur pembelian dari PT Nusa Indah. Di sini kita langsung saja pilih ke pembelian dan retur pembelian. Nah, bagian vendor diisi PT Nusa Indah. Lalu untuk receipt invoice ini diisi yang MP212. MP212 ini dari sini yang pembelian tadi. Lalu untuk date-nya diisi tanggal 5/12/2015. Dan tanggal fiskalnya juga sama. Terus untuk retur nomor diisi yang ini PN ini. Lalu untuk deskripsi diisi yang ini berdasarkan nota retur RMP3 di kopas saja di sini. Nah, untuk returnya sendiri itu ada di sini ada Samsung Galaxy Pen. Apakah Anda ingin retur semua barang? Klik no. Dan kuantitasnya sini kita akan retur dua saja. Ya. Lalu yang kedua Samsung Galaxy V, kita klik no. Dan di sini kita klik 2. Nah, pastikan semuanya sudah terisi. Untuk totalnya adalah 2.420.000. Setelah semuanya terisi dan pastikan tanggalnya itu juga benar, kita klik simpan dan tutup. Lalu akan muncul tulisan seperti ini, biaya menggunakan
Tinggal di laptop, kita klik OK saja. Setelah itu, transaksi berikutnya akan dilanjutkan oleh Anggi Sela. Selanjutnya, saya di sini Agisela dengan NIM 223209100. Saya akan melanjutkan transaksi dari dokumen 7 sampai dokumen ke-13. Untuk dokumen 7 ini ada pembayaran tagihan listrik menggunakan kas kecil, maka kita akan masuk ke menu kas dan bank, pembayaran, selanjutnya kita pilih kas kecil, dan kita sesuaikan voucher number-nya, kemudian tanggalnya 7 Desember 2014, kita ubah. Untuk keterangan, kita copy paste, diisikan di memo yaitu tagihan rekening listrik, dan kita isikan perusahaannya yaitu PLN. Kemudian untuk nominalnya 750, yang perlu kita tambahkan yaitu beban yang masih harus dibayar. Kita enter, terus kita masukkan nominalnya 750.000. Kemudian kita cocokkan apakah sudah sesuai. Tinggal klik calculating. Kalau udah muncul, kita klik simpan dan baru. Untuk transaksi ke-8 ini sama ya, menggunakan kas kecil. Kita lihat tagihan rekening PDAM. Kita isikan tanggalnya 8 Desember 2014. Kemudian di memo ini kita copy paste tagihan rekening air dari PDAM. Terus akunnya sama seperti dokumen ke-7, beban yang masih harus dibayar sebesar 475.000. Sesuai, kita klik calculating, simpan dan tutup. Kita lanjut ke dokumen ke-9, yaitu melakukan penjualan kepada toko serasi. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita isikan toko serasi, kemudian untuk tanggalnya, tanggal pembuatan dokumen dan tanggal pengiriman itu 9 Desember dan 8 Desember. Untuk item, kita yang pertama pilih Samsung Galaxy Fam dengan kuantitinya 8 dan nominalnya 800.000. Yang kedua, kita pilih Samsung Galaxy V dengan kuantiti 8 dan nominalnya 900.000. Nomor fakturnya jangan lupa kita harus masukkan. Tinggal copy paste saja. Baik, untuk FOB-nya kita pilih shipping point dan kita lihat ini tuh ada freight collected sebesar 150.000. Kita ketikkan manual di sini 150.000. Akan muncul otomatis akun pendapatan angkutan. Kita cocokkan nominalnya udah sesuai 15.110.000. Lanjut ke dokumen yang ke-10. Selanjutnya, dokumen 10 ini ada pembayaran kepada PT Dian Persada untuk pembelian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk melunasi faktur. Kita tutup ini dulu, simpan dan tutup, kemudian kita masuk ke menu pembelian, pembayaran pembelian, kemudian kita pilih PT Dian Persada. Tanggalnya, tanggal ceknya itu 10 Desember ya, 2014. Untuk tanggal pembuatan transaksi ini ada di 9 Desember 2014. Ceknya C12-1. Kemudian nomor dokumennya BKK12 strip 1. Kita copy paste untuk keterangannya, kita taruh di memo. Ini kita tinggal klik bayar. Kolom diskon kita klik kanan dan informasi diskon. Untuk nominal kita lihat 660.000. Kita ketik. Kita pilih potongan pembelian. Kemudian klik OK. Sudah sesuai semuanya, kita simpan dan tutup. Di dokumen ke-11 ini kita menjual kepada kontan. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Karena di sini tidak ada, kita harus membuat pelanggan baru. Kita isikan namanya kontan. Kemudian di termin kita masukkan COD. Kenapa itu? Karena cash harga khusus. Berarti COD ya. Selanjutnya untuk penjualannya
Kita pilih BPN ya Pak untuk pajaknya. Kontaknya tidak ada, catatan tidak ada, kolom tambahan juga nggak ada. Ini kita tinggal klik OK. Nomor dokumennya kita taruh di invoice number. Tanggal kirim dan tanggal pembuatan dokumen itu sama-sama tanggal 9 Desember 2014. FOB-nya kita juga pilih shipping point. Untuk barang, itemnya kita masukkan Galaxy Fam-nya ini 6. Kuantitinya kita ketik 6 dengan harga 800.000. Kedua kita pilih Samsung Galaxy V dengan kuantiti 10 dan harganya 900.000. Sudah sesuai, kita melanjutkan. Jangan lupa dulu nomor fakturnya dulu, ini penting. Untuk itu ada diskon 2%, kita ketikkan di bawah di situ 2%. Sudah langsung mengurangi ya. Untuk freight-nya kita ada jasa pengiriman itu 135.000. Akan muncul pendapatan angkutan. Nominalnya sudah sesuai 15.011.400 rupiah. Kita klik bayar. Sudah sesuai semuanya, tinggal mengubah tanggalnya saja 9 Desember 2014. Tanggal kirim sama tanggal nota kontanya. Jika udah, kita simpan dan tutup ya teman-teman. Nah, ada tulisan pahit, artinya ini itu sudah dibayar. Lanjut, dokumen ke-12 ada pengisian kembali kas kecil. Kita masuk ke kas dan buku besar, bukti jurnal umum. Kemudian voucher numbernya BKK12-1 dengan tanggal 10 Desember 2014. Deskripsinya itu pengisian kembali dana kas kecil, kita copy paste aja. Akunnya, kas kecil itu di debit artinya menambah sebesar 2.475. Dan kreditnya itu ada kas di bank yang dikurangi. Maaf, nominalnya salah, 2.475 kebalik. Sudah, kita simpan dan tutup. Untuk dokumen ke-13, ini ada penjualan tunai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kita masuk ke aset tetap, daftar aktiva tetap, kita cari kendaraan, klik 2 kali. Klik dispose di atas. Kemudian untuk tanggal pengirimannya kita ada 11 Desember 2014. Kita cari untuk akun tambahannya ini laba rugi penjualan. Nah, laba rugi penjualan kendaraan, kita klik penjualan aktiva. Dan harganya 49 juta. Untuk akunnya ini kita cari kas di bank, karena menjual berarti kita dapat pemasukan kas ya. Klik ya. Kemudian udah dihentikan, kita simpan dan tutup. Baik, saya Dimas Maulana dengan NIM 2232090088. Di sini saya melanjutkan untuk mengisi dokumen dari dokumen 14 hingga dokumen 20. Baik, selanjutnya adalah transaksi ke-14, yaitu tentang bukti penerimaan kas atau penerimaan kas. Sultan Iskandar Muda 32 Medan. Untuk pengisian pada kurir adalah pada penjualan. Baik, pada saat ini adalah penerimaan penjualan dari toko Serasi. Untuk tanggalnya adalah 12 Desember 2014. 12 Desember 2014. Kemudian jumlah piutangnya adalah 16.500.000. Kita centang. Tidak ada diskon. Jumlah yang diterima adalah 16.500.000 rupiah. Untuk keterangan faktur adalah pelunasan faktur FPJ 11/11 tertanggal 25 November 2014. Untuk cek date-nya seperti pada soal, yaitu tanggal, untuk cek date, nomor ceknya adalah KC9.
Dan check date-nya adalah tanggal 12 bulan 12 2014. Kembali lagi ke keterangan adalah lunasan faktur FG11/11 tertanggal 26 November 2014. Untuk formnya adalah BKM 12/3. Kemudian P kalkulator 16.500. Simpan dan tutup. Baik, selanjutnya adalah pengeluaran kas, yaitu pada kas bank pembayaran. Pada ini adalah pembayaran mengenai pembayaran PPN keluaran, PPN masukan, dan utang PPh karyawan kepada kas negara melalui kantor pos. Pada order payment atau pembayaran pada kolom platform kita isi kas di bank. Untuk voucher number itu sesuai dengan dokumen, yaitu BKK 12/3. Untuk cek numbernya adalah C12/3. Untuk tanggalnya adalah tanggal 13 Desember 2014. 13/12/2014. Untuk memonya, untuk kolom memo adalah mengenai pembayaran PPN masa bulan November dan utang PPh karyawan. Untuk yang pengisian kolam pertama adalah PPN keluaran dengan jumlah 8.500.000. Kemudian mengenai pembayaran berikutnya adalah PPN masukan. Tetapi pada PPN masukan kali ini terdapat kolom yang berarti minus. Untuk penulisannya adalah strip 4 juta. Kemudian ada pembayaran terakhir, yaitu utang PPh karyawan sejumlah 125.000. Maaf, PPh karyawan, upah PPh karya, utang PPh, untuk yang terakhir adalah utang PPh karyawan. Utang pajak penghasilan senilai 125.000. Untuk totalnya adalah 4.625.000 rupiah. 4.625.000 rupiah. Baik, kita simpan dan tutup. Baik, untuk transaksi yang ke-16 adalah faktur yang ditunjukkan kepada PT Manunggal Dr. Sutomo 191 Medan, Kota Medan. Untuk ini adalah terkait tentang denda keterlambatan sebesar 1%. Untuk dokumen ke-16 kita menggunakan aktivitas, selanjutnya penjualan, kemudian saya ulang lagi, untuk kasus 16 kita menggunakan aktivitas, pembelian, dan kemudian faktur pembelian. Selanjutnya pada broadcast inventory kita masukkan pada vendornya adalah PT Dian Persada. Kemudian untuk invoice-nya adalah L1412. Untuk invoice date-nya adalah tanggal 13 bulan 12 2014. Nah, kemudian si date-nya adalah di tanggal sama, yaitu tanggal 13 bulan 12 tahun 2014. Kemudian dilanjutkan, baik, selanjutnya adalah pengisian form number. Untuk form number adalah 032. Selanjutnya untuk FOB-nya adalah FOB shipping point, dan times-nya adalah 2/10 N/50. Kemudian dia sudah adalah memasukkan item. Untuk itemnya adalah Samsung Galaxy Frame dengan quantity 22. Setelah unit price-nya adalah 600.000. Enter dengan total 13 juta. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan Samsung Galaxy V, mohon maaf biru, Samsung Galaxy V
dengan kuantiti 20 unit. Selanjutnya unit price-nya sama, yaitu sebesar 600.000. Kita enter. Untuk sub totalnya adalah 25.200 dengan pajak tambahan nilai 2.550 dengan total 27.720. Kemudian kita isi deskripsi dengan denda keterlambatan 1%. Copy. Kemudian untuk nomor RV standar yaitu kita isi dengan nomor faktur pajak. Kemudian dilanjutkan dengan baik, kemudian langsung kita simpan dan tutup. Baik, selanjutnya adalah faktur nomor 17. Ini adalah penjualan secara kredit ke toko Angel. Untuk aktivitasnya kita masuk ke aktivitas penjualan, kemudian faktur penjualan. Baik, selanjutnya adalah kita mengisi toko pelanggan, yaitu toko Angel. Kemudian untuk invoice number-nya adalah invoice number adalah FPJ 12-3. Oke. Maaf, untuk invoice number-nya adalah FPJ 12-3. Untuk invoice date-nya adalah tanggal 14 Desember 2014. 14 Desember 2014. Untuk shipping date-nya adalah kita buat sama, itu tanggal 14 bulan 12 2014. Baik, selanjutnya adalah untuk terminnya sudah benar, yaitu 1/10 N/30. Untuk FOB-nya adalah shipping point. Kemudian kita melakukan input pada item. Yang pertama kita menginput adalah Samsung Galaxy Frame dengan quantity 10 unit dengan harga 800.000. Dan kita enter. Selanjutnya kita menginput barang lagi, yaitu Samsung Galaxy V dengan kuantiti 10 dan harga sebesar 900.000. Untuk kuantiti sama 10 dan harga 900.000. Untuk totalnya adalah 17 juta. Kemudian ada BPN pajak utamanya sejumlah 1.700 dengan total 18 juta. Kemudian setelah mendapat pajak tambahan nilai, kemudian pengisian freight, untuk freightnya adalah 145.000. Kemudian dengan sudah cocok, yaitu total akhir 18.845.000. Kemudian mengisi nomor faktur. Nomor fakturnya kita ambil ini. Kita pastikan kembali untuk tanggalnya apakah sudah sesuai atau belum. Sudah sesuai, itu tanggal 14 Desember 2014. Jika sudah, lalu kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke 18 adalah voucher kas kecil. Untuk voucher kas kecil kita menggunakan aktivitas kas dan bank, kemudian pembayaran. Baik, untuk selanjutnya adalah paid from-nya. Paid from kita dari kas kecil. Kemudian kita isi dengan voucher number-nya adalah VKK 12-5. Selanjutnya tanggalnya yaitu tanggal 16 Desember 2014. 16 Desember 2014. Kemudian untuk memonya kita bisa isikan pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Untuk kita kemudian isi untuk akunnya adalah maintenance and repair expense atau beban reparasi dan pemeliharaan. Kita bisa klik dengan akun nomornya nomor 6-2300. Untuk amounnya adalah senilai 550. Kita enter, kemudian kita pencet lambang kalkulator pada amount. Sudah sesuai, yaitu 550.000. Jika sudah, kita cocokkan kembali. Untuk paid from-nya benar adalah kas kecil, voucher nomornya VKK 12-5, tanggalnya tanggal 16 bulan 12 2014, dan memonya adalah pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Untuk akunnya adalah beban reparasi dan pemeliharaan senilai 550.000. Kemudian jika sudah, simpan dan tutup.
Ya, untuk selanjutnya kita pada dokumen 19 adalah bukti pengeluaran kas. Tapi pada kesempatan ini adalah kita membayar hutang kepada PT Nusa Indah Medan. Untuk kasusnya kita akan memasuki aktivitas, kemudian pembelian. Setelah pembelian kita memilih pembayaran pembelian. Kemudian kita memilih, setelahnya kita isi vendor. Untuk vendor adalah PT Nusa Indah. Kemudian untuk form number-nya yaitu BKP 12-4. Kemudian payment date-nya adalah tanggal 20 Desember 2014. 20 Desember 2014. Untuk check date-nya, masih sama, yaitu tanggal 20 Desember bulan 12 tahun 2014. Untuk memonya kita bisa isikan yang sama, yaitu pelunasan faktur NP8-11 tertanggal 18 Oktober 2014. Copy. Untuk memonya kita masukkan memo. Selanjutnya kita centang yang ingin dibayar, yaitu pada jumlah hutang yang sejumlah 23.100.000, tetapi terdapat denda 230.000 dikarenakan keterlambatan. Untuk pengisiannya kita centang pada yang akan dibayar, yaitu NP8-11 sejumlah 23.100.000 kita centang bayar. Kemudian pada kolom payment amount kita klik kanan, pilih informasi diskon. Untuk jumlah diskon kita isikan minus 230.000. Untuk akun diskon kita isikan beban denda. Selanjutnya kita klik OK. Sudah muncul untuk diskon nomornya adalah penambahan beban sejumlah 230.000. Kemudian kita lanjutkan, kita klik cek amount-nya sudah berubah sejumlah 23.330.000 rupiah. Kemudian kita cek kembali untuk tanggal-tanggalnya sudah sesuai, yaitu tanggal 20 bulan 12 2014. Formnya adalah BKK 12-4. Kemudian jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Baik, untuk transaksi ke-20 yaitu kita akan membahas faktur penjualan yang ditunjukkan kepada toko Kencana Jalan Mutia nomor 1 Kota Medan. Untuk kasus ini kita akan masuk kepada aktivitas, kemudian penjualan, dan dilanjutkan ke faktur penjualan. Kemudian untuk pelanggan kita pilih sesuai toko tadi, yaitu toko Kencana. Kemudian kita isikan invoice number. Untuk invoice number adalah, untuk invoice number-nya kita isikan sudah sesuai FPJ 12-4. Kemudian tanggalnya kita isikan adalah tanggal 20 Desember 2014. Untuk tanggal pengirimannya kita samakan, yaitu tanggal 20 Desember 2014. Untuk terminnya sudah benar dan FOB-nya adalah FOB shipping point. Kemudian kita isikan untuk PO number-nya yaitu 0110. Selanjutnya kita isikan item yang dibeli, yaitu Samsung Galaxy Fame dengan quantity 15 dengan unit price-nya adalah 800.000. Kemudian dilanjutkan dengan Samsung Galaxy V dengan quantity 10 dengan unit price-nya adalah 1 juta. Kita enter. Sudah muncul dengan jumlah 2.200.000. Kemudian ada PPN sejumlah 2.200.000. Kemudian ada freight sejumlah 35.000 karena kita menggunakan FOB shipping point. Setelah itu jumlahnya sudah sesuai, yaitu 24.235.000. Untuk nomor faktur kita ubah. Kita ambil dari faktur, yaitu nomor faktur pajak. Baik, untuk kita kemudian cocokkan lagi, sudah cocok semua untuk secret dan invoice date. Jika sudah, lalu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, di sini saya bernama Sagita Putri Pratama dengan NIM 2232091106. Di sini saya akan melanjutkan transaksi dari dokumen 21 hingga 25 dan bukti memorial dari nomor buktinya yaitu BM1202. Oke, di sini saya akan melanjutkan transaksi pada dokumen 21. Di soal terdapat retur penjualan dari satu set Samsung Galaxy. Yang pertama kita buka aktivitas, lalu kita buka penjualan. Di penjualan kita buka di retur penjualan. Untuk customer-nya yaitu ada toko Kencana. Jika sudah ditulis dengan nomor bukti BM12-2 dengan tanggalnya yaitu tanggal 25 bulan 12 atau bulan Desember di 2014. Untuk tanggal fiskalnya sama dengan tanggal yang ingin diretur. Dan sales invoice-nya yaitu di FPJ 12-4 dengan description atau dengan keterangan.
nota retur pada RN P5 strip 12 dengan item yang diretur yaitu satu set Samsung Galaxy dengan kuantitas 1. Jika sudah selesai semua, kita simpan dan tutup. Lalu untuk transaksi dokumen nomor 22, di sini kita akan memulainya dari aktivitas, lalu pencet kas dan bank. Di sini kita akan membayar angsuran pada bank BNI. File formnya di kas di bank. Untuk voucher nomornya yaitu BK12 strip 5. Dan nomor ceknya di sini terdapat C12 strip 5. Untuk tanggalnya dapat di tanggal 26 bulan 12 2014 dengan memo atau dengan keterangan angsuran pinjaman Bank BNI 46 dengan T-nya yaitu Bank BNI. Mencari akun untuk utang Bank BNI dengan maunya yaitu atau yang jumlahnya 9.849.682. Lalu yang kedua di sini untuk bunga. Beban bunganya dengan jumlahnya 1.150.318. Jika sudah sesuai semua dengan yang diminta di soal dan dengan total paymentnya itu 11 juta, kita pencet kalkulatornya agar seimbang. Lalu jika sudah semua, kita simpan dan tutup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan transaksi untuk dokumen nomor 23. Di sini terdapat pembayaran gaji karyawan. Kita buka di aktivitas, lalu kita buka di kas dan bank, dan kita buka di pembayaran. Untuk pay formnya itu kas di bank dengan bukti nomornya BKK 12/6 dan ceknya C12/6 dengan tanggal 30 bulan 12 2014 dengan memo pembayaran gaji karyawan bulan Desember untuk tahun 2014. Lainnya di sini adalah karyawan. Kita cari untuk akunnya yaitu untuk beban gaji dan upah dengan amountnya Rp13.250.000. Lalu ada potongan PPh pasal 21. Dengan potongannya yaitu sebesar 116.200. Lalu yang ketiga di sini ada akun untuk potongan piutang karyawan dengan nomor akun 11230 dengan totalnya yaitu sebesar Rp500.000. Jika sudah sesuai semuanya, jangan lupa dipencet kalkulator agar seimbang. Lalu jika sudah selesai semua, kita simpan dan tutup. Oke, kita lanjut di transaksi dokumen nomor 24. Di sini kita akan membeli surat berharga. Kita buka di aktivitas, lalu buka di kas dan bank, buka di pembayaran. Untuk pay formnya itu kas di bank dengan vouchernya BKK 12/7 sudah sesuai dan nomor ceknya yaitu C12/7 dan dengan tanggal di tanggal 30 Desember 2014 dengan memo atau dengan keterangan pembelian surat berharga. Pembelian surat berharga pada PT Asia Raya. Dengan nomor akunnya itu surat berharga dengan jumlahnya yaitu sebesar 18.108
12. Kenapa bisa dihasilkan 18.186? Ini yaitu dari 90% dikali 10 nilai nominal yaitu 10.000 dan dikali sebanyaknya berapa yang dibeli yaitu sebesar 2.000 lembar dan menghasilkan yaitu 18 juta. Jika sudah menghasilkan 18 juta tersebut nanti akan ditambah dengan biaya materai dan ditambah dengan 180.000 dan akan menghasilkan 18.186. Jika sudah sesuai semua, jangan lupa dipencet kalkulatornya agar seimbang. Jika sudah semua, kita simpan dan tutup. Kita di transaksi dokumen nomor 25. Di sini kita akan melunaskan utang kartu kredit pada bulan Desember 2014. Kita buka aktivitas, lalu kita buka kas dan bank, kita buka di pembayaran. Untuk pay formnya yaitu sana kas di bank dan voucher nomornya BKK 12/9. Untuk nomor ceknya yaitu C12/9 dan terdapat pada soal di tanggal 30 bulan 12 2014 dengan memo atau keterangannya itu lunasan utang kartu kredit. Jadi kita akan mencari untuk utang kartu kredit dengan jumlahnya yaitu 4.200.000. Jika sudah sesuai semua, kita pencet kalkulator agar seimbang, lalu kita simpan dan tutup. Lalu di sini terakhir saya akan menjelaskan tentang bukti memorial pada nomor bukti yaitu BM 1202. Di sini kita melihat dulu untuk saldo pesedia. Untuk saldo perlengkapannya, kita buka di laporan, lalu daftar laporan. Kita cari di buku besar, lalu neraca saldo klasik. Pada tanggal 31 bulan 12 2014, kita lihat untuk perlengkapan totalnya berapa? Total perlengkapannya itu 7.600. Kita akan sesuaikan agar menjadi 3 juta. Itu bagaimana teman-teman? Kita lanjut, ingin disesuaikan, kita membuka daftar. Maaf teman-teman, kita membuka aktivitas, lalu buku besar, kita buka bukti jurnal umum. Nah, untuk voucher nomornya yaitu kita tulis sesuai soal itu BM 1202 dengan tanggal 31 Desember 2014. Keterangannya dengan description atau memonya penyesuaian perlengkapan pada 31 Desember 2014. Keterangan A-nya. Jika kita ingin sesuaikan, kita memakai akun beban perlengkapan dan perlengkapan pokok. Beban perlengkapan itu berada di 6/220. Masukkan di debit yaitu sebesar 4.600. Lalu di sini perlengkapan toko. Nah, samakan jika sudah semua sesuai dengan apa yang diminta soal, kita simpan dan tutup. Saya Nifa Kasih Sukma dengan NIM 2232091102 akan melanjutkan transaksi bukti memorial dengan kode BM 1203 sampai BM 1209. Baik, yang pertama kita ke aktivitas, lalu kita ke kas dan bank, lalu pilih rekonsiliasi bank. Lalu kita cari akunnya kas di bank. Selanjutnya di sini kita centang semua kolom. Setelah itu di sini tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 31/12/2014. Lalu setelah itu kita ke order deposit. Nah, di sini kita mengisi untuk depositnya kemana, ke kas di bank. Kemudian untuk tanggalnya di sini kita ganti tanggal 31 bulan 12 2014. Nah, untuk voucher numbernya di sini kita isi menjadi BM 12/03. Kemudian di sini kita isi penyesuaian pendapatan bunga. Kemudian di sini untuk nama akunnya kita isi pendapatan bunga. Lalu untuk nominalnya di sini kita isi 6.500.000. Dan jangan lupa untuk klik amount-nya, lalu kita simpan dan tutup. Setelah itu kita ke order payment. Lalu di sini nama akunnya kita isi kas dan bank. Setelah itu untuk voucher nomornya kita isi BM 12/03 sama seperti yang tadi. Setelah itu tanggalnya kita ganti tanggal 31 bulan 12 2014. Kemudian di sini kita isi penyesuaian biaya administrasi bank.
Lalu di sini kita masukkan biaya administrasi bank. Untuk nominalnya di sini Rp230.000. Setelah itu jangan lupa untuk mengklik amount, lalu kita simpan dan tutup. Lalu untuk tanggalnya di sini kita klik lagi tanggal 31 bulan 12 2014. Setelah itu di sini kita centang untuk 2 akun terbaru, lalu simpan dan tutup. Kemudian di sini kita ingin melihat hasil dari 2 transaksi tadi. Nah, untuk tanggalnya di sini kita mencari tanggal 31 bulan 12 2014. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membuat jurnal lagi. Kita ke aktivitas buku besar, lalu bukti jurnal umum. Setelah itu untuk tanggalnya kita ganti tanggal 31 bulan 12 2014. Nah, kemudian untuk nomor vouchernya di sini BM12-04. Nah, di sini kita isi penyesuaian kerugian piutang. Kemudian untuk nama akunnya di sini beban kerugian piutang. Nah, untuk nominalnya 1.644.750. Pada akun kreditnya yaitu cadangan kerugian piutang. Nah, jika sudah, di sini kita simpan dan baru ya. Kemudian di sini untuk BM1205, tanggalnya kita ganti 31 bulan 12 2014. Kemudian di sini kita isi penyesuaian beban sewa. Untuk nama akunnya di sini kita cari beban sewa dengan nominal 850.000. Pada akun kreditnya kita cari sewa dibayar di muka. Lalu setelah itu kita simpan dan baru. Nah, selanjutnya di sini tanggalnya kita ganti menjadi 31 bulan 12 2014. Selanjutnya di sini kita mencari akun beban asuransi. Untuk nominalnya 2 juta rupiah. Lalu pada akun kreditnya yaitu asuransi dibayar di muka. Kemudian di sini kita isi penyesuaian asuransi. Setelah itu kita simpan dan baru. Setelah itu di sini kita ke aktivitas, ke periodik, lalu proses akhir bulan. Di sini tahunnya kita ganti 2014. Setelah itu kita klik OK. Kemudian di sini untuk BM 1208, di sini kita isi penyesuaian hutang biaya. Kemudian untuk akunnya di sini beban telepon air dan listrik. Nominalnya di sini 1.500.000 pada akun beban yang masih harus dibayar. Kemudian di sini kita simpan dan baru. Selanjutnya untuk BM 12-09 di sini tanggalnya kita ganti menjadi 31 bulan 12 2014 dan di sini kita isi menjadi PPh badan. Kemudian untuk akunnya di sini kita memakai beban pajak penghasilan dengan nominal 961.640 pada akun utang pajak penghasilan. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Selanjutnya di sini kita akan melihat hasil dari neraca saldo keseluruhan jurnal, neraca standar dan laba atau rugi standar. Nah, di sini kita memakai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Setelah itu di sini filenya kita simpan, kita beri nama, lalu OK dan selesai.